Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Di hari ini kita masuk pada pembelajaran IPA. Untuk siswa yang hebat, siswa yang masih semangat kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Dan juga tidak lupa Bapak sampaikan dan juga tegaskan sebelumnya, kalian sudah terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke, kita lanjutkan pada pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi. Inilah yang akan kita capai di hari ini. Gaya magnet. Silakan kalian lihat, ini ada gaya magnet, gambar magnetnya. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Apabila kedua magnet itu didekatkan, maka akan terjadi interaksi antara keduanya. Interaksi kedua magnet itulah yang menimbulkan gaya. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Nah, kita bisa lihat ini. Kalau di gambar ini bukan U dan S, tapi A dan B. Tapi sama saja, ini hanya mewakili saja ciri dari kutub utara dan ini kutub selatan. Jadi yang merah utara, yang putih selatan. Dan apabila yang putih atau kutub selatan didekatkan dengan berhadapan dengan kutub utara, maka ini akan terjadi tarik-menarik antara kedua magnet tersebut. Sedangkan pada gambar yang satunya lagi, apabila didekatkan pada kedua kutub yang sama, yaitu selatan dengan selatan, maka dia akan tolak-menolak. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi kalau berbeda kutub akan tarik-menarik, sedangkan sama-sama kutubnya itu akan tolak-menolak. Manfaat magnet. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, maka jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Ini hukumnya pasti ya. Nah, ini gambarnya, gambar kompas. Ini juga sama gambar kompas yang ada di buku. Nah, untuk lebih memahami atau lebih paham tentang kompas, yaitu dalam pemanfaatan magnetnya, di sini ada satu video ya. Kita putar dulu videonya. Baiklah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh yang namanya kompas. Nah, kompas ya. Nah, ini ada sebuah kompas ya, sebagai contoh saja. Apabila kalian tidak mempunyai kompas. Nah, ini adalah pemanfaatan dari adanya magnet. Nah, kita bisa lihat ya, kita simpan dulu nih. Sini. Ini kompasnya agak berdebu ya, karena jarang dipakai. Nah, saya tunjukkan aja ya pakai pulpen. Nah, yang menunjukkan arah pada kompas adalah arah utara dan selatan. Itu akan selalu begitu. Nah, kita arah paling datar ya, paling datar arah utaranya. Nah, jadi yang panah ini, yang gambar ini panah,
Nah, yang ini adalah menunjukkan arah utara, sedangkan yang S selatan. Kalau ini W ini adalah west, yaitu barat. Kalau E itu east, kalau artinya adalah timur. Nah, jadi kalau kalian ke suatu tempat, kita tidak tahu bahwa arah utara itu di mana, arah selatan yang mana. Nah, kalau kalian membawa kompas, tentunya akan bisa dimanfaatkan sebagai penunjuk arah pulang, arah berangkat, ya sama ya. Oke, itu aja ya manfaat dari kompas. Maksudnya adalah manfaat dari magnet yang dipasangkan ke dalam kompas ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu manfaat magnet yang terpasang di dalam kompas ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kita lanjutkan. Jenis-jenis magnet. Ada beberapa jenis magnet yang bisa kita kenali. Yang pertama ini adalah magnet batang, seperti kotak ya, balok. Ada U dan S, ini ciri saja. Yang kedua adalah magnet silinder, atau bisa ini berbentuk seperti tabung. Magnet jarum yang sering atau yang dipasangkan pada kompas ya. Dan magnet ladam ini berbentuk U. Dan yang terakhir adalah magnet lingkaran, U dan S. Karakter magnet tersendiri juga ini unik sekali. Misal ini magnet satu, ini utuh ya. Jika dipotong maka ini akan membentuk U dan S lagi, dipotong lagi maka akan bentuk U dan S lagi, itu dan seterusnya. Di samping jenis-jenis magnet ada juga contoh tarikan magnet terhadap benda sekitar. Di sini ada contoh di gambar, ada benda pensil, ada benda daunan, ada ballpoint ya kalau nggak salah, ada jarum pentul. Maka jika ada magnet yang didekatkan, maka yang akan menempel yaitu adalah jarum pentul. Kenapa jarum pentul? Karena jarum pentul itu terbuat dari bahan-bahan yang memungkinkan akan tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Tentu di minggu-minggu yang lalu kalian sudah mengenal tentang gaya gravitasi. Kita akan memperdalamnya lagi. Di sini ada uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan, jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Tentunya contoh ini sudah kalian tahu ataupun kalian sudah mengalaminya sendiri ya. Sebagai bahan pertimbangan ataupun pembekalan pemahaman terhadap gaya gravitasi, bahwa kalian lebih paham lagi, ini ada sebuah video praktek ya, sedikit aja kita putar dulu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan mempraktikkan bahwa uang logam yang dilemparkan atau ini uang logam ya, dilemparkan maka akan terjatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi.
Kenapa ini Bapak lakukan? Karena agar kalian bisa lebih paham. Oke, kita lanjut aja. Bapak akan lemparkan 1, 2, 3. Nah, uang logam yang tadi Bapak lempar, maka uang logam tersebut terjatuh ke bawah. Nah, kenapa bisa terjatuh ke bawah? Karena adanya gravitasi bumi. Sehingga apapun benda yang kita lempar ataupun benda yang jatuh, maka jatuhnya tidak akan ke atas, tapi akan ke bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia video yang sudah diputarkan. Fakta ya, bahwa uang logam yang kita lempar, maka akan terjatuh lagi ke bumi. Nah, inilah poin penting dari pengertian gaya gravitasi yang sudah tadi diutarakan ya, bahwa gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Oke, terima kasih atas atensinya, atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bisa kalian pahami, bisa kalian laksanakan, dan juga tidak lupa tetap jaga kesehatan dan rajin belajar meskipun kita dalam pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.